Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan tetap diparingi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarganya juga diberikan kesehatan yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita awali dulu dengan membaca Fatihah. Mudah-mudahan ilmu yang akan diterima pada hari ini oleh Allah dijadikan bagian dari ilmu yang bermanfaat, barokah, dan menjadikan anak-anak semuanya memahami bahwa kita semuanya ini bisa besar seluruhnya karena karunia nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan diberikan ilmu yang manfaat dan barokah lahir dan batin, dunia dan akhirat. Ala hadhihi niyyah, Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Anak-anakku sekalian, kelas 3 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan tetap menjadi anak yang soleh-solihah. Hari ini kita melanjutkan pelajaran kita yang kemarin, dan hari ini kita sampai pada pembelajaran ke-6, subtema 1, di mana hari ini Ustadz akan memandu kalian untuk belajar bersama tentang makhluk hidup tumbuh, pertumbuhan makhluk hidup. Pada gambar yang ada di atas ini anak-anak sekalian, kita amati gambar ini. Ini adalah fase di mana manusia mengalami pertumbuhan. Dimulai dari masa bayi, masa ketika masih baru keluar ya, dari kandungan ibu kalian masing-masing, masih seperti ini, masih waktu bayinya. Kemudian setelah itu menginjak kepada usia anak-anak, kemudian menginjak pada usia remaja, kemudian lalu menaiki pada usia dewasa, dan selanjutnya pada usia senja, pada usia kakek atau nenek. Ini adalah perjalanan pertumbuhan manusia, mulai dari yang paling kecil, bayi, sampai yang paling besar, yaitu kakek sama nenek. Kita mengawali dulu dengan membaca tentang makhluk hidup tumbuh. Kita baca bersama teks bacaan di bawah ini. Manusia sebagai makhluk hidup mengalami pertumbuhan. Hewan dan tumbuhan juga mengalami pertumbuhan. Tumbuh artinya bertambah ukuran tinggi dan berat tubuhnya. Kamu tumbuh dari bayi sampai dengan saat ini. Berat dan tinggi badanmu selalu bertambah dari tahun ke tahun. Anak ayam yang baru menetas juga akan tumbuh menjadi ayam dewasa. Demikian juga dengan tumbuhan yang seiring waktu bertambah besar dan meninggi. Namun berbeda dengan hewan. Tumbuhan ditandai juga dengan bertambahnya batang dan daun. Maka kita perhatikan gambar tumbuhan yang ada di layar ini anak-anak sekalian. Dimulai dari bunga yang kita tanam di pot kita ukur tiap hari, kita ukur tiap minggu dengan penggaris, maka akan mengalami perubahan, akan semakin meninggi dan pada akhirnya akan terus meninggi dan kemudian berubah menjadi pohon yang menjulang tinggi pada akhirnya. Itu semuanya berangkat dari tumbuhan yang paling kecil sampai dengan tumbuhan yang paling besar. Sama dengan perjalanan kehidupan
manusia, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Di layar juga ada pertumbuhan kupu-kupu, dimulai dari telur anak-anak. Ini telur menetas kemudian menjadi ulat atau menjadi larva. Kemudian setelah itu berubah menjadi pupa seperti ini. Kemudian baru menjadi kupu-kupu kecil dan kemudian kupu-kupu besar. Yang sering kita lihat di rumah kita atau di kebun kita atau di halaman kita yang berterbangan itu yang indah sekali warnanya, itu kupu-kupu anak-anak. Itu berangkat dari telur, kemudian ulat atau larva, kemudian pupa, dan kemudian menjadi kupu-kupu. Begitu selanjutnya. Jadi apapun makhluk hidup yang ada di muka bumi ini, semuanya berangkat dari terkecil sampai terbesar. Mari kita jawab dan kita belajar bersama yang ada pada materi di bawah ini. Ayo jawab. Jawablah pertanyaan berikut. Yang pertama, apa artinya tumbuh? Kemudian yang kedua, bagaimana makhluk hidup mengalami pertumbuhan? Yang ketiga, apa yang terjadi bila makhluk hidup tidak mengalami pertumbuhan? 4, apa lagi yang bertambah pada tumbuhan? Kemudian 5, apa sajakah yang mempengaruhi pertumbuhan makhluk hidup? Ini dijawab, tetapi sebelumnya dipahami dulu bacaan di sini untuk menjawab pertanyaan yang ada di bawah. Demikian anak-anak sekalian, mudah-mudahan sedikit ilmu yang Ustadz sampaikan ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Mudah-mudahan anak-anak selalu rajin belajar dan istiqomah ibadahnya di rumah, dan mudah-mudahan semuanya diparingi kesehatan yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.